Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah fikih, di mana bahasan kita ini adalah mengenai hukum membunuh tanpa hak. Kalau kita perhatikan di media massa, apakah itu media cetak ataupun elektronik, kita seringkali mendengar dan membaca masalah pembunuhan. Sekarang ini memang sepertinya nyawa manusia itu sangat murah sekali, ya. Sehingga seringkali kita mendengar dan membaca berita-berita pembunuhan. Dan berita-berita pembunuhan ini pun kadang-kadang yang sangat memprihatinkan, ada seorang anak yang membunuh orang tuanya, atau ada orang tua yang membunuh anaknya dengan dilatar belakangi berbagai macam faktor. Ada yang dilatar belakangi dengan ekonomi dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini kita disuguhkan terbunuhnya 6 laskar FPI. Kemudian para tokoh masyarakat banyak memberikan komentar berkenaan dengan masalah ini. Ada sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa laskar FPI itu yang dibunuh adalah syuhada. Ada sebagian masyarakat menyatakan seperti itu. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah bahwa tidak menyangkut pada satu ormas tertentu. Tidak menyangkut pada satu ormas tertentu atau golongan tertentu. Tapi yang kita bahas adalah berkaitan dengan masalah hukum membunuh tanpa hak. Hukumnya kayak apa? Dan ini bisa mengenai kepada siapa saja, baik itu kepada satu kelompok masyarakat ataupun oleh masyarakat perorangan. Intinya bahwa di dalam Islam, setiap orang melakukan satu tindak kegiatan maka akan terkena satu konsekuensi. Seperti ini, siapapun orangnya, membunuh tanpa hak pasti ada satu konsekuensi yang harus dialami oleh sang pembunuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita perhatikan. Perkara ini perlu kita perhatikan, bahwa sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa paling besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Furqan ayat 68 sampai dengan ayat 70 sebagai ayat yang membenarkan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara
wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yahlud fihi muhanan. Itulah kira-kira isi daripada Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Al-Furqan ayat 68 sampai dengan ayat 69. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam melarang keras untuk menzalimi orang lain. Islam melarang keras untuk menzalimi orang yang tidak bersalah, apalagi merenggut nyawanya. Pembunuhan bukanlah perkara biasa. Syariat menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik. Berarti dosa itu sangat luar biasa besarnya. Dia menduduki urutan yang kedua setelah dosa syirik. Membunuh seorang manusia tanpa hak ditamsilkan dengan membunuh semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Maidah ayat 32. Kalau kita renungkan bahwa ayat ini sangat tinggi, begitu luhur nilai-nilai Islam, begitu luhur apa yang tertuang di dalam Al-Maidah ayat 32, bahwa ketika ada seseorang membunuh satu orang saja, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Artinya bahwa hendaklah dihindari dan dijauhkan untuk membunuh orang lain. Dihindari dan dijauhkan untuk membunuh orang lain. Karena apa? Tamsilnya adalah membunuh satu orang, ya, membunuh satu orang yang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ini sekali lagi adalah nilai yang sangat luhur dari dalam
daripada ajaran Islam. Nilai yang sangat luhur daripada Al-Quran, khususnya Al-Maidah ayat 32. Hendaklah kita menjauhkan diri, jangan sampai dalam hidup kita pernah melakukan membunuh orang lain. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Sebagaimana firman-Nya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal dia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran An-Nisa ayat 93. Ini berkaitan dengan membunuh dengan sengaja. Berkaitan dengan membunuh dengan sengaja. Nanti ada lagi hukum yang berkaitan dengan membunuh dengan tidak sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal dia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya bahwa membunuh satu orang ditamsilkan dengan membunuh seluruh manusia. Artinya bahwa jangan sampai kita membunuh orang lain yang tanpa hak. Tapi ada ketentuan, boleh kita membunuh orang lain. Islam memperkenankan membunuh orang lain, di mana pembunuhan diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu, seperti peperangan yang terjadi dalam rangka mempertahankan agama, negara, dan harga diri. Boleh itu, ya. Kalau dalam peperangan itu kan kalau nggak membunuh, ya dibunuh. Boleh itu terjadi pembunuhan seperti itu dalam rangka bela negara. Negara kita dijajah, katakan, oleh negara asing. Kemudian terjadi peperangan. Nah, yang demikian itu boleh terjadi. Karena apa? Hukum peperangan itu kan kalau tidak membunuh, ya dibunuh, kan gitu. Kalau enggak ditembak, ya menembak. Kemudian juga boleh terjadi pembunuhan untuk mempertahankan agama. Pembunuhan diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu seperti peperangan yang terjadi dalam rangka mempertahankan agama. Agama kita diinjak-injak, agama kita dilecehkan, agama kita dihinakan. Kemudian umat Islam nggak senang, terjadilah bentrok, peperangan yang tidak bisa dihindarkan, negosiasi tidak bisa berjalan dengan baik, proses diplomasi tidak berjalan dengan baik, akhirnya deadlock, perang terjadi. Nah, dalam rangka membela agama, ya kita boleh
pembunuh. Karena apa? Sekali lagi peperangan adalah kalau tidak membunuh dan dibunuh. Begitu juga diperbolehkan dalam rangka mempertahankan harga diri. Ya, harga diri itu sangat tinggi nilainya. Ya, jadi boleh terjadi hal-hal seperti itu menyangkut peperangan, bela negara, bela agama, dan harga diri. Ya. Siapa juga orang nggak senang kalau harga dirinya diinjak-injak, kan begitu kan? Siapa juga marah kalau harga dirinya diinjak-injak. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif syariat, perkara yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah tentang darah. Ya. Ini berkaitan dengan hubungan antar manusia. Jadi pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah tentang darah, yakni pembunuhan atau pertumpahan darah. Itu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jagalah diri kita untuk tidak berbuat semena-mena kepada orang lain, apalagi sampai terjadi pembunuhan. Perkara pertama kali yang dihisab adalah pertumpahan darah. Ini memberikan isyarat dan indikasi sekali lagi bahwa membunuh orang itu merupakan dosa besar, dosa yang sangat luar biasa. Apalagi membunuh dengan sengaja, tanpa hak. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa nyawa mukmin lebih berharga dari dunia. Nyawa kita ini, orang-orang yang beriman lebih berharga daripada dunia. Oke. Nyawa kita ini lebih berharga daripada dunia. Kan luar biasa itu. Coba, siapa yang bisa menghitung kekayaan dunia seluruhnya? Nyawa seorang mukmin itu lebih berharga daripada dunia. Islam sangat menekankan agar manusia menjauhi perkara zalim dan pertumpahan darah. Dalam satu hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin." Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang terbunuh di jalan Allah, yang berjihad untuk agama, mereka mendapat kenikmatan dari Allah. Jadi yang terbunuh di jalan Allah, berjihad untuk agama, ini yang kita sebut dengan syuhada, syahid, orang yang mati syahid fisabilillah. Bagi mereka mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun
bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 154. Sebenarnya mereka itu hidup, yaitu hidup dalam alam yang lain, yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup itu. Jadi kalau memang Laskar FPI itu adalah benar-benar syuhada dan mati syahid sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian kelompok masyarakat, maka 6 Laskar FPI ini mendapatkan kenikmatan itu. Dia mendapatkan kenikmatan tersebut, ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Baqarah 154. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakar tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan tafsir Al-Baqarah 154 ini bahwa ayat ini mengandung larangan untuk meyakini bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu sudah mati. Akan tetapi mereka itu hidup di alam barzakh, tidak mati. Mereka hidup di dalam surga, mendapatkan rezeki dari Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwah para syuhada dibawa oleh burung-burung hijau yang berkeliaran di surga sekehendak hatinya. Kemudian mereka tinggal di dalam lampu-lampu gantung di bawah arsy. Hadis riwayat Muslim. Jadi para sahabat ini memang sangat mendambakan mati syahid. Para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sangat mendambakan mati syahid, menjadi syuhada. Jadi ketika mereka dipanggil dengan panggilan jihad, dengan serentak mereka siap. Yang mudakah, yang tua, bahkan ada berita yang mohon maaf, yang buta pun pengen berjihad, berperang di jalan Allah. Karena apa? Karena ganjaran orang yang mati syahid, yaitu para syuhada, sangat luar biasa di sisi Allah. Allah telah janjikan akan hal tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang mati terbunuh di jalan Allah tidak dikatakan mati, akan tetapi mereka menjadi syahid dan hidup dipenuhi kenikmatan di sisi Rabb-nya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita berkaitan dengan hukum membunuh tanpa hak. Dan di penghujung pembahasan kita bercerita tentang masalah mati syahid, yaitu bela agama, jihad fisabilillah. Jika seandainya terjadi panggilan terhadap kita jihad fisabilillah,
maka persiapkanlah diri kita untuk berperang membela agama, jihad di jalan Allah. Sebagaimana langsung bergerak dan langsung siap para sahabat ketika ada panggilan jihad fisabilillah. Ada dua keuntungan dalam rangka jihad fisabilillah. Ya. Mati mulia dan hidup merdeka. Hidup merdeka. Hidupnya juga akhirnya dia mulia juga hidupnya. Karena apa? Karena dia telah merasakan nikmatnya jihad. Matinya juga mulia. Orang-orang sebut. Coba kayak lihat para pahlawan. Sampai Ginari disebut semuanya. Jenderal Ahmad Yani, Pangeran Diponegoro. Tapi namanya masih hidup sampai sekarang. Nama para pahlawan dan para syuhada masih hidup sampai sekarang. Begitu juga syuhada-syuhada para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bahwa jihad fisabilillah itu seandainya dia mati syahid, maka dia pun mati dalam keadaan mulia, karena janji dan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang mati syahid adalah sangat luar biasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya.